Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja ya. Saya ingin sekali sharing mengenai pengalaman terapi lutut dengan ekoenzim. Ya, teman-teman, yuk ikut pengalaman saya dengan ekoenzim pada terapi lutut. Oke, siapkan apa saja? Yuk kita lihat sama-sama. Oke, saya punya ekoenzim murni yang sudah dicairkan, yang sudah dipanaskan ya. Ini adalah ekoenzim murni yang saya panen, yang saya buat dari Mei tahun yang lalu ya. Kemudian ampasnya ini karena hanya sekali pakai, jadi saya selalu ada yang buat terus ya. Ini yang dari kulit jeruk yang sudah di blender dan saya simpan untuk pemakaian setiap kali kalau ada masalah terapi lutut. Nah, jangan lupa selalu siapkan ekoenzim di samping kita. Saya nanti mau sekalian rendam kaki, jadi saya siapkan kompres panas ekoenzim, kemudian botol anti radiasi karena di sini nanti akan ada handphone juga, lalu ion negatif, dan sambil saya relaksasi untuk jari-jari tangan, lengan, dan kaki maupun kepala yang mungkin kurang nyaman ya, apalagi di zaman sekarang ini lagi COVID. Nah, kemudian saya di sini ada humidifier yang saya sudah kasih ekoenzim 1:1000. Kemudian karena sekalian dipakai untuk di kamar, jadi saya buat ini ekoenzim khusus anti nyamuk sekalian, dan sudah fermentasi dengan serai banyak sekali. Nah, nanti kita akan detox kaki juga. Nah, jangan lupa senjata sebelum tidur, kaos kaki, dan juga di sini untuk melingkari leher juga ada selimut ya. Kemudian air rebusan serai ya. Kemudian air panas untuk menambah jika rendaman kaki kurang panas ya. Oke, kita mulai ya teman-teman. Mudah-mudahan semua sehat saja dan tidak ada masalah lutut. Tapi kalau ada yang punya masalah lutut, silahkan ikuti petunjuk ya. Tadi kita sudah lihat kan untuk ini. Nah, panaskan. Kenapa yang bentuk kaca? Supaya dia lebih tahan panas, bisa direbus, bisa dikukus ya, tidak masalah. Berikan sedikit di ampasnya di kain kecil atau sapu tangan yang kalian punya. Setelah itu ampasnya tidak dipanaskan ya teman-teman. Nah, dicocol ya, dicocol di ekoenzim yang murni yang hangat tadi. Saya suka sebelum saya kompres ya, ini ditekan-tekan dulu biar tidak basah kemana-mana. Nah, kaki kiri saya bermasalah, jadi di lutut ini saya selalu putar-putar dulu pelan-pelan ya, dan itu masih hangat ya. Dan sebelumnya ini juga sudah dihangatkan, jadi saya tinggal tempel-tempel nanti kalau mau di akhir biasanya ya. Nah, jadi saya putar dulu seperti ini, basahnya ya, panasnya, dan tadi baru dibanyakin lagi, ditambah ya. Nah, ditaruh di kakinya ya, di lutut, di bagian lutut yang sakit itu. Bisa saja mungkin di bagian betis ataupun daerah yang lain, tapi di sini saya mau memperlihatkan yang bagian lutut yang saya sering sakit ya. Nah, kurang lebih seperti ini, mudah-mudahan terlihat ya teman-teman. Oke, setelah itu dikompres, silahkan dibiarkan dulu begini 15 menit ya. Dengan yang hangat tadi nanti dicocol lagi, kalau sudah agak dingin, enggak sampai 3 menit, kadang udah dingin kan. Jadi dicowel lagi dengan yang panas tadi ya. Boleh. Kemudian, nah sambil menunggu 15 menit ya, kalau bisa nggak usah pegang-pegang handphone ya. Kita fokus saja ke sini. Nah, teman-teman yang punya apa nih? Tadi saya punya
satu botol yang untuk kulit khusus. Nah, jadi sambil menunggu kita boleh sambil, nah, apakah di bagian tangan-tangan yang pegal-pegal ini, biasanya ibu-ibu suka pegal-pegal nih ya. Nah, gunakan satu yang tadi relaksasi untuk kita sambil gosok-gosok ke sini ya. Bisa lihat ya teman-teman. Kemudian bagian tangannya, nih tangan kiri saya suka pegel ya. Jadi saya suka urut-urut dengan botol bantuan ekoenzim ini. Sebelahnya juga sama. Kadang jari-jarinya juga suka pegal ya teman-teman. Boleh juga sambil rendam nanti ya. Jadi bisa siapkan, nah, yang kecil, baskom yang kecil untuk tangan, dan yang besar nanti untuk kaki. Ada lagi rendam kaki ya. Nah, jadi sambil seperti ini. Oke. Nah, untuk yang punya penyakit lutut seperti saya, udah divonis dokter nih, tapi untungnya katanya kalau bisa ya usahakan tidak berat badannya tetap stabil lah, tidak tambah naik ya. Kemudian pola makannya dijaga ya, sebisa mungkin lebih banyak buah-buahan, sayur-sayuran. Nah, kemudian saya 3 hari berturut-turut ya, hanya 15 menit, jauh lebih baik ya, enak banget ya, untuk di lutut enak banget. Kemudian baru 2 kali, 3 kali berarti sama ini ya, sejak tahun lalu ya. Senior mentor Pak Joni yang memberikan informasi dan terapi seperti ini, nyaman sekali. Terima kasih Pak Joni ya. Nah, kemudian naik turun tangga mulai dikurangi. Kalau naik turun tangga pun pelan-pelan saja, jangan terlalu terburu-buru ya, jangan menghentak-hentak. Kemudian beban berat yang kita bawa itu jangan melebihi 3 kilo, dan saya memang sudah divonis dokter nggak boleh bawa beban lebih dari 3 kilo dan harus stabil kiri dan kanan. Nah, kalau misalnya dibawa di belakang lebih bagus. Nah, kalaupun bawa tas pastikan kiri dan kanan stabil, jangan berat sebelah ya. Kemudian nah teman-teman, sambil kan saya ada masalah untuk tulang belakang juga ya. Jadi kita tiap hari kalau sambil nonton boleh ya lakukan seperti ini, karena pandangan kita waktu nonton kan ke depan. Nah, sambil kita gerak-gerakan tangan kita, sekali-sekali mau pegang handphone sambil ngintip-ngintip, oke. Terus tapi sekali-sekali olahraga, tarik ya, jadi ayunkan tangan ke atas, itu enak banget ya. Dan apalagi kita kan sering main handphone ya, kerja online ataupun laptop, maka gerakan yang seperti ini juga bagus ya. Saya kira sudah banyak teman-teman yang melihat tips kesehatan di mana-mana dengan dokter maupun bahkan berbahasa bermacam-macam, itu menganjurkan kesehatan yang nyaman sekali untuk diikuti ya. Terapi stretching itu penting sekali. Usahakan sehari 2 kali, 3 kali stretching ringan ya. Dan mengayun tangan itu enak banget ya. Lalu gerakan kaki juga pelan-pelan diputar-putar, itu juga membuat tubuh kita jauh lebih nyaman. Kemudian posisi duduk, apalagi di zaman online ini kita pasti sering duduk ya. Nah, sering duduk ini kita juga sekali-sekali ayunkan tangan, lalu berdiri, lalu ambil minum. Nah, jangan lupa teman-teman minum air hangat ya, banyak minum air hangat. Kemudian juga kalau bisa rebus air serai ya, itu lebih bagus ya. Kalau ada temulawak boleh ditambahkan ya. Nah, kemudian jadi jangan sering minum air dingin ya, baiknya sekarang kita lebih sering minum air hangat. Nah, kemudian kalau ada kompres ya, alat kompres yang hangat itu juga bisa letakkan di punggung belakang ya, atau di bagian lutut yang sakit. Nah, kalau saya juga ada botol yang besar ini, kita bisa pakai yang ada ekoenzimnya ya, karena membantu banget ion negatif yang di dalamnya. Ya, kita gosok-gosok di belakang punggung ini. Ya, jadi 2 tangan di belakang, langsung 2 botol. Nah, saya ada 2 botol ya. Nah, 2 botol ini kita goyang-goyangkan di belakang punggung kita sambil nonton, itu enak banget ya. Kemudian gosok-gosok.
Nanti kalau ternyata lagi sakit, pusing kepala atau apa, ya boleh dong di atas kepalanya ini digosok-gosok dengan botol ini, ataupun yang kecil. Nah, makanya siapkan yang kecil juga. Kalau jalan-jalan keluar, kita selalu bawa ekoenzim siap di tas kita, di dompet kita, ya. Nah, jadi gosokkan seperti ini, ya. Nah, saya sebelum melakukan terapi ini sudah cuci muka, jadi nanti kita akan sekalian perawatan muka ya, karena 15 menit itu lumayan ya waktunya ya. Nah, kalau kompres sudah selesai ya, airnya pastikan sudah habis ya, air ekoenzim murninya, karena sayang kan sudah dipanaskan. Nah, ampasnya kalau mau disimpan 3 kali masih boleh pakai, tapi dipisah, jangan dicampur dengan yang tadi. Setelah 3 kali dibuang saja ke got ataupun ke WC ya, untuk anti sumbat di WC kita. Oke. Nah, sekarang sambil kita mau rendam kaki. Oke, ya. Di sini sudah siapkan, tidak usah banyak-banyak ya, teman-teman. Sampai semata kaki saja. Nah, kalau kurang panas boleh tambahkan ya, lebih panas kalau masak ya. Itu lebih nyaman. Nah, sampai semata kaki tertutup. Nah, kurang sedikit. Pastikan pasnya nyaman untuk kita ya, masing-masing orang kenyamanannya berbeda ya. Duh, kaki saya tadi ada luka. Nah, baru kita berikan kurang lebih tidak usah banyak-banyak ya di sini. 30 ml kalau teman-teman sudah punya banyak boleh ya. Nah ya, 30 ml, maka kita rendam. Pastikan semuanya terendam dan tutup dengan handuk. Ya, tutup dengan handuk. Jadi seperti di sauna ya, tapi badan kita juga tertutup. Nah, ya. Sambil Nah, jadi seperti ini teman-teman. Pastikan tertutup semua. Keringatan nggak apa-apa ya. Nanti baru ganti baju. Nah, seperti ini. Lebih bagus sambil apa? Mau sambil baca buku, sambil nonton, terserah. Nah, hari ini saya mau sambil apa? Sambil, tadi saya sudah cuci muka. Nah, sekarang apa rutinitas yang saya lakukan? Nah, teman-teman, kalau punya botol spray ya, mau yang 100 ml, 200 ml, sampai yang besar 500 ml juga terserah. Untuk muka kita boleh 1:100 sampai 1:500, bahkan 1:1000 yang paling aman. Nah, ini punya saya yang 1:1000. Ini selalu dibawa kemana-mana dan semprot kemana-mana, termasuk muka. Dan ini yang selalu ada di rumah yang 1:100. Jadi sudah pasti setelah cuci muka kita bisa apply ke seluruh wajah, bebas banget ya. Kemudian baru kita kasih moisturizernya ya. Moisturizer yang kalian punya bebas saja. Nah, saya pakai ini sebelum tidur dan dipakai sedikit saja. Nanti sebelum tidur saya pakai lagi ya, karena ini masih jam belum langsung tidur ya. Nanti saya pakai kembali. Setelah itu nah, teman-teman pasti juga ada yang sudah punya ini ya. Ini bisa diisi air, kemudian ekoenzim, tinggal 1 spray saja disemprot ya, seperti ini. Nah, lalu tinggal nyalakan. Ini sebagai nanomis kita. Sebentar, apalagi kalau dari luar, pulang ke rumah boleh juga ya langsung semprot ini. Atau, nah, yang tadi dari uap panas yang kita buat ini, saya suka hirup sebentar, ya, ambil uap panasnya, juga oke, ya teman-teman. Kemudian, teman-teman, sudah saatnya
pola makan kita lebih banyak buah-buahan dan sayuran, ya. Dan nggak rugi kalau bikin banyak sayur dan buah, karena juga selain itu kulitnya juga bisa untuk terapi, untuk ini kan buat ekoenzim kan, ya. Nah, jadi perbanyaklah makan buah dan sayur, pasti lebih nyaman, lebih sehat, dan kulit juga jauh lebih kencang, ya. Tadi teman-teman apalagi ya, ada masukan bahwa untuk minumannya bagaimana. Nah, saya memang ada tambahan minum glukosamin, kemudian vitamin D dan juga vitamin C. Tapi sekarang lebih banyak ke makan buah-buahan ya, dan apalagi lutut udah nggak begitu sakit sejak ya, terima kasih berkat ekoenzim. Kompres lutut jauh lebih nyaman ya, dan rendam kaki saya seminggu 3 kali, tidurnya juga jauh lebih enak, dan rasanya badan ini dipulihkan kembali ya dengan detox relaksasi kaki ini ya. Ternyata semua racun-racun yang dalam tubuh ini pelan-pelan diserap dan diambil oleh ekoenzim dan dibuang ya, diambil sebagian. Tapi kita juga harus tetap makan banyak buah dan minum air hangat juga yang banyak minumnya, supaya kita tidak dehidrasi juga ya, karena ini kan panas nih ya, hawa panasnya ini nanti kalau keringatan jangan lupa ya, mau dilap-lap semua. Jadi siapkan semua peralatannya, dan sebelum tidur nanti kalau sudah, biarkan mengering sendiri ya. Nah, jadi misalnya kalau sudah selesai, kita angkat kaki dan sambil taruh di atas embernya, kita biarkan kering sendiri. Nah, sambil dipijat-pijat lagi nih kaki kita. Nah, ya, pijat-pijat kaki. Ya, sambil pijat-pijat kaki, ya kan? Nah, kemudian baru sambil dia kering, ya. Semua sambil kering. Kalau mau dikasih ekoenzimnya lagi, terakhir, usapan terakhir. Baru telapak kaki kita kasih minyak kayu putih, pakai kaos kaki, minum air hangatnya atau minum air rebusan serehnya, tidur ya. Dan besok mudah-mudahan bangun dengan segar dan lebih bersemangat dan kembali beraktivitas. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi dalam acara sesi testimonial berikutnya ya. Ini hanya pengalaman saya. Terima kasih. Salam ekoenzim.